Aktor Martino Leo dan Delia Husein, pasangan suami istri di kehidupan nyata, akan beradu akting untuk pertama kalinya dalam film horor berjudul Dosa Musyrik yang diproduksi oleh MPV Picture. Meski bergenre horor, kerjasama mereka di layar perak ini membuka pintu untuk genre lain seperti drama dan aksi di masa mendatang. Menurut Leo, beradu akting dengan Delia memberikan rasa nyaman yang berbeda karena adanya ikatan emosional yang kuat. Keunikan film ini tak hanya terletak pada genre horornya, tetapi juga pada bagaimana pasangan suami istri ini menghadirkan dinamika karakter yang kuat di layar. Lantas, bagaimana pengalaman Delia saat beradu akting bersama sang suami? Di film Dosa Musyrik, kesannya gimana nih? Kesannya ya seru, karena ya kerja sama pasangan tuh emang selalu ada rasa nyaman yang lebih. Masa sih? Bisa cerita nggak awalnya gimana mungkin akhirnya bisa main bareng di satu project ini? Awalnya ya ditawarin, terus habis itu diterima, habis itu kerja bareng. Langsung berdua atau gimana? Enggak, Iya. tadinya sebenarnya yang jadi tari tuh ada beberapa kandidat, tapi dia menjual saya, bini gua aja gitu. Jadi ya, udah deh jadinya baru. Ini pertama kali berarti ya? Pertama kali Kali feature film feature kita film. bareng. Alasannya akhirnya Apa? tadi yang dibilang istri Itu gua memang aja impian gimana? impian buat main bareng di satu project atau gimana? Pengen ngerasain aja. Pengen banget. Terus ya kebetulan dapetnya horor. Siapa tahu dengan ini keluar dapat drama, dapat action, dapat yang lain juga. Seberapa yakin sih sama acting istri ketika menawarkan untuk ikut main di Yakin film dong. ini? yakin. Ya bisa dilihat dari film-film apa Delia yang sebelumnya kan pasti box office semua. Terus pas melihat hasilnya tadi gimana? Belum nonton. Oh, belum nonton, belum ikut nonton ya. Mungkin kita yang nanya sama ibu Iya. gimana? Tapi kenapa sebegitu pengennya sih main bareng berdua gitu? Ya Mungkin malas ngabarin, jadi kalau ada saya di lokasi, nggak usah ngabarin. Saling memberi masukan nggak sih mungkin adegan atau ketika masuk di karakter Iya. Aku kan orangnya itu kalau misalnya di lokasi kebanyakan bercanda kan, jadi ya itu sebagai alarm. Oke, lu udah terlalu banyak bercanda, ya serius dikit. Ya keren. Itu sih paling kayak kalau misalnya udah sama Mas Rio kan ada proses reading, jadi readingnya ini bisa dibawa ke rumah gitu, jadi diobrolin karakternya pas lagi makan, di kasur, mau tidur, terus dihubungin. Tapi ya saling ngasih masukan, menurutmu mendingan gini apa gitu, dan vice versa. Ada canggung-canggung nggak sih acting bareng? Mungkin ini jadi Saya ada canggung kakak banget ya? sih, soalnya kayak ternyata Bu Hadra notice gitu, tapi kita percaya banget sama Bu Hadra tuh sutradaranya, karena mungkin karena suami istri intimnya kelihatan kadang-kadang, jadi kadang-kadang suka apa ya, kayak mungkin cara aku nyampein misalnya Mas gitu, kan aku juga kebetulan manggilnya Mas gitu, terus ini juga Mas Mugi gitu, jadi ada beberapa yang pas lagi take kayak Bu Hadra nyamperin, kamu tadi kayaknya kayak laki bini deh gitu. Tapi kita ya karena percaya sama Bu Hadra, oh iya Bu ya, kayaknya tadi kayak agak kelewatan ya gitu ya, kayak kamu ngomong sama kakak kamu gini udah, tapi udah selesai sampai situ masalahnya gitu. Tapi canggung sih, aku canggung. Nggak sama sekali. Malah ngerasa oke, I'm safe. Malah ngerasa aman aja. Oh, kalau main sama istri Kebetulan acting coachnya orang Jogja, terus banyak pemainnya juga seniman Jogja. Kayak tadi ada Bang Landung, Om Prit, Prit, terus Mbak Anissa, Mas Komar, tuh semua. Bu Yati, ibu kita. Iya, kita tuh jadi kayak dimomong banget gitu loh Bu. Terus kayak apa mantra-mantranya juga dari Om Pritnya langsung gitu, karena dia memang Jogja asli gitu. Mereka ngerti gitu bahasa Jawa. Proses reading waktu itu sekitar 2 minggu, syutingnya juga sekitar 2 minggu lebih dikit. Jadi kita punya waktu untuk kerjain semuanya itu sekitar sebulan. Syutingnya full di Jogja. yang paling susah karakter ini apa sih? Kartu siapa dulu? Paling susah dari karakter ini Nantang. apa ya? Nggak ngerasa susah sih, karena emang ngejalaninnya ya ikhlas aja.
bebas dan ya happy aja. Ada pengalaman horornya nggak sih? Nggak Nggak ada, alhamdulillah. sama sekali nggak ada. Tapi kita syuting di tempat horor ya ada di pabrik gula Gondang. Itu kan lumayan horor tuh. Paling di situ. Tapi apakah ada kejadian horor? Sama Tagihan main berdua lagi atau gimana? mau sih kalau ada. Gimana Pak? Ya, saya Belajar bahasa Jawa. Belajar. Dan kebetulan emang udah bisa dari previous project. jago dia mbak bahasa Jawa. Ya aku kurang terbiasa, makanya untungnya alhamdulillahnya itu kayak banyak pemain-pemain mas-mas mbak-mbak Jawanya, terus Mas Liu juga ngajarin banyak bahasa Jawa. Jadi ya mudah-mudahan aman. Dan Bu Hadra sih mintanya nggak bahasa Jawa, cuman logatnya aja katanya. Budaya kita kan, tapi kalau misalnya kita dari arah barat ke timur, benda-benda pusakanya tuh dari kecil semakin ke timur semakin besar. Nah kita tuh berada di tengah-tengah pas di Jawa, ya itu heritage yang sebenarnya harus kita jaga. Kayak keris itu kan aslinya dibuat dari meteorit yang ditempa dikeluarin silikanya apa magnesiumnya dijadiin, tambahin nikel apa semua sampai terbentuk jadi parot, sampai terbentuk jadi kayak ada corak-corak gitu kan. Terus udah selesai jadi dibalik. Nah itu kan nggak semua orang bisa. Dan kalau misalnya kita nggak jaga budaya itu tanpa adanya penyelewengan, of course jangan sampai ada penyelewengan, ya kedepannya pasti nggak hilang, identitas kita itu tuh hilang. Berarti lebih belajar lagi mengenai barang keris ini. Kris Patri. Iya ya, lebih belajar lagi soal kris, lebih belajar lagi soal pasti. Tapi ketika syuting itu pakai kris Beneran? Kris beneran, tapi nggak Nggak ada yang berbisi. Terus sekalipun ada isinya, ada Om Landung Simanjuntak kan, dia paham banget apa paugeran Jawa, gimana cara mengatasinya kalau memang sampai terjadi apa-apa. Enggak. Kayaknya nggak mau deh kalau tahu. Nggak mau. Perseteruan Pratiwi Novianti dan Agus Salim tampaknya makin memanas usai Agus kembali melaporkan Novi atas pencemaran nama baik. Agus menuturkan laporan ini ia buat lantaran sakit hati pribadi dan ketakutan yang ia rasakan setelah privasi keluarganya menjadi bulan-bulanan netizen. Ia mengaku tidak rela akan perbuatan Novi yang terus menggiring opini tentangnya di media sosial. Farhad Amal sebagai kuasa hukum pun sudah menindaklanjuti kasus ini dengan mengirim somasi damai. Namun nihil, pihak Novi tidak menanggapi hal tersebut. Sehingga kuasa hukumnya menegaskan bahwa kasus ini akan segera berlanjut ke meja hijau. Sementara itu, usai perseteruan uang donasi, kondisi Agus saat ini cukup memprihatinkan karena tidak lagi dapat kesempatan untuk pengobatan yang layak. Namun benarkah Agus sudah tidak mementingkan hal tersebut? Melainkan hanya ingin namanya kembali bersih dari hujatan netizen. Bahwa donasi tersebut sudah sah dengan regulasi hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1338 Junto 1320. Kita kaji 1338 itu memang betul tidak ternotulensi selama ada kesepakatan, ya. Tapi di pasal 1320-nya mengatakan ketika perjanjian tersebut tidak ada tekanan. Mas Agus, ketika Mbak Novi meminta mengembalikan uang, apakah ada unsur tekanan ke Mas Agus? Jelas kan?
Ya udah pasti lah. Udah pasti. Kita kan pada ketakutan karena dia buat story-story. Makanya kayak gitu. kalian jangan bertanya kenapa Agus melaporkan polisi. Iya. Ya, karena rasa sakit yang dia derita saat ini, ya. Betul. Terus tuh kan kemarin emang di Denny itu udah terakhir. Iya. Kenapa Gus bilang sama Mbak Nop itu kejam? Bukan Agus masalah uang donasi itu mau diatur pun nama yayasan ya silahkan. Cuman waktu di Denny itu udah dijelaskan jangan lagi untuk mengupload di media sosial tentang keluarga Agus, itu pun tentang Agus, tentang keluarga Agus, tapi dia tetap lakukan gitu. Makanya disitulah titik Agus tuh kok bisa kayak gini lagi gitu kan, udah Betul. perjanjian dari di terakhir di Densu itu jangan sampai posting-posting lagi tentang masalah keluarga Agus, tentang ngejelek-ngejelekin Agus begitu. Oke, begini. Ada suatu pemahaman dari saya. Ketika seseorang advokat menerima kuasa hukum dari masyarakat atau Pak Agus Salim sudah menguasakan kepada seorang advokat, maka hak hukum itu ada di seorang advokat. Catat, hak hukum itu ada di seorang advokat. Ini hari ini saya dapat klarifikasi, Nopi bersama lawyernya, Mas Agus Susadi, kan sudah ada lawyernya. Kalian 3 hari kemarin kita somasi. Jawabannya saya butuh jawaban, bukan klarifikasi. Ini malah menyampaikan kepada publik Agus susah dihubungi. Kan ada di situ tanda tangan Bang Farhat Abbas. Di situ ada nomor Bang Farhat Abbas. Jangan jadi alasan ya. Saya sudah bilang dan saya peringatkan kepada Novi di media virtual ya. Saya dengan keluarga Agus menekankan mengedepankan nilai-nilai tabayun. Di tanggal 20 kita mendengar Deddy Sumargo dengan Novi akan hadir. Saya senang teman-teman. Besoknya akan hadir guys. Sampai hari ini deadlock ya. Masa somasi tenggangnya udah 3 hari ya Mbak Lina ya. Udah selesai ya. Saya sudah memperingatkan kepada Novi, Mbak Novi, ayo kita baik-baik. Kita komunikasi dengan Erdelau, dengan Bang Farhat Abbas yang bijaksana. Yuk kita berdamai seperti Mbak Lina bilang. Damainya itu bukan hanya di bibir gitu loh, dilaksanakan dengan baik. Kalau memang ini adalah perdamaian ini yang terbaik ya. Tetapi dengan klarifikasi, dengan yang lain sebagainya. Mbak Novi itu adalah orang yang tidak merasa dia menggiring opini sampai saat ini. Tapi mata masyarakat melihat ya bagaimana Agus tidak sakit hati. Sekarang beginilah, Mas Agus tidak akan bereaksi kalau tidak ada aksi. Menggiring netizen untuk baik sama Agus. Saya mau netizen tidak lagi menyerang Agus karena Agus ini hidupnya manusia sosial. Mas Agus butuh teman. Ya kalau orang yang senang sama Mas Agus mungkin mendoakan. Coba kalau orang-orang yang benci Mas Agus, wah puas Mas Agus tuh, rasain lu segala macam apa makin sakit gitu loh. Jadi gini Bang, ini urusannya urusan hati. Jangan tanya lagi, ini kalau mau damai kenapa laporan? Orang laporan wajar, sah secara konstitusional sebagai warga negara melaporkan seseorang. Ketika Mas Agus nggak mau melapor, dia sampai terpingkal-pingkal sakit hatinya gara-gara kejadian ini. Bayangin Bang, ketika dia udah bersyukur mau mengobati matanya, ditarik lagi dan sampai sekarang jong. Ya, bullshit. Percuma kalau ngomong ya. Tidak ada buktinya. Yang sekarang perlu kita lakukan, kalian punya analogika nggak? Ketika Mas Agus menderita sakit, diberikan semua uangnya, ya. Berarti di sini bagaimana caranya supaya kita sama-sama bisa mengambil hati ya. Nah sekarang uang udah nggak ada ya kan. Oke. Sakitnya merajalela. Nah sekarang netizen makin membenci, apa nggak lebih sakit hati? Oke, kita jalan lagi ya. Kita mau ke Mas Agus. Kabarnya sekarang kalau ke rumah sakit itu ikut antrian ya Mas? Ya udah pasti lah. Kalau antrian itu mah udah pasti ada antrian. Namanya rumah sakit besar. Padahal kan awalnya dijanjikan rumah sakit yang bagus agar tidak antri gitu ya Mas ya? Iya di mana-mana kan walaupun mau sebagus apapun ya tetap antri. Ya memang kalau awal pendaftaran ya enggak. Cuma nanti kesana-sananya kan kita punya prosedur gitu. Gitu aja sih, kan setiap mana-mana rumah sakit kan punya prosedur tersendiri gitu. Maupun itu BPJS maupun tunai itu sebenarnya kalau untuk fasilitas untuk melakukan tindakan itu punya prosedur semua, nggak langsung ditindak gitu aja sih gitu. Pasti ada tahap-tahapannya. Kalau untuk pendaftarannya ya langsung, kalau misalnya ini ya bisa gitu. Cuma kalau untuk tahap-tahapnya itu pasti panjang sih. Mas Agus kemarin sempat sakit
panas itu ketika pas lagi nunggu di rumah sakit atau seperti Iya, sering sih saya Kayak kalau masuk itu sih angin ya sering juga itu kan terjadi demam gitu, panas gitu. Kalau itu sering sih dulu mah. Mas Agus Mas tapi Al- sedih gak sih Mas Agus mungkin sampai sekarang tetap Iya, kalau rasa kecewa nggak sih mas rasa akhirnya kecewa atau ini sedih kan gitu. uang banyak untuk buat pengobatan tadinya rencana akhirnya malah menjadi sebuah masalah seperti ini dan akhirnya secara pengobatan jadi tertunda dan bermasalah. Nah, Agus sih nggak dipermasalahkan masalah yang kayak gitu ya. Soalnya kita kan pertama di Densu itu di akhir itu udah dikasih tahu jangan lagi diposting hal-hal yang menyangkut keluarga, menyangkut yang tidak mengaitkan, maksudnya supaya netizen itu tidak berpikir negatif ke kita. Oke, aku potong dikit ya, aku sedikit aja ya. Bang, Kita soal berjalan Bang, tanggapan Bang. Dia aja ngomong sukarela nih istrinya nih, kamu di 300 juta diteror kan, WA-nya apa? Mau dilaporin ke Dinsos ya dek? Kemudian mau dilaporin apa segala macam terkait kan? Iya, Ada kan WA-nya kan? ada. Kamu merasa terancam nggak? Malu nggak digituin? Iya, kita serba salah. Kalau Ya itu. salah, enggak juga salah. Dan walaupun dia juga salah, begitu kita luruskan, lu nggak boleh gitu, nggak boleh semena-mena sama mereka. Selama ini lu boleh ngumpulin dana buat anak kecil nggak bisa protes. Orang gila lebih lagi nggak bisa protes. Ini lu anggap orang buta lagi lu masuk nih. Dia nggak ngeliat nggak ada kita, ada Farhat Abbas damping mereka. Gua audit. Kalau lu nggak takut audit sih, jangan ngomong audit. Ujungnya dilapor kan. Ayo sini kita masuk ke audit. Bisa kok. Ya, semua data udah lengkap ya. Ya, Mantap. gak usah ngomong. Lu mau berwatak, gue nggak pengaruh. Lu mau pengaruhi 100.000 orang petisi sama gue nggak ada pengaruh. Nggak ada yang gelap ya dalam kebenaran. Dan saya nggak akan berhenti untuk membela Agus. Bang, soal abang Nama Fadel Bajide terus menjadi perbincangan karena perkaranya dengan Laura Mezani yang tak kunjung usai. Namun alih-alih memikirkan perkara tersebut, Fadel muncul dengan kabar bahwa ia sedang fokus untuk mengikuti kompetisi dance mancanegara. Ditemui usai menggelar konferensi pers, dancer TikTok ini mengaku akan ikut berpartisipasi pada kompetisi dance di beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, hingga Jepang. Ia juga menuturkan bahwa ini adalah kali keduanya mendapat undangan untuk ikut serta setelah tahun lalu mendapat gelar Best Supporting Win. Didampingi oleh kakaknya Bintang Bajide, kedua kakak beradik ini percaya dan berharap bahwa tahun ini akan membawa gelar First Win di ajang kompetisi tersebut. Ia juga menegaskan bahwa persiapan kompetisi ini dilakukan sendiri secara otodidak di studio miliknya pribadi yang 90% sudah rampung dikerjakan. Lantas benarkah melalui hal ini Fadel ingin sekaligus membuktikan bahwa ia tetap dapat berkarir tanpa support dari LM? Gelap hasil visum Loli keluar Enggak ya gelap Enggak kepikiran karena si Farel itu memang nggak pernah melakukan. Dia yang mengatakan seperti itu. Dalam mobil. Gue main game, ngeden, udah itu aja. Latihannya udah berapa persiapan dia? Udah siap aman. tapi apa sih yang paling Berapa negara dia? Padahal berapa negara? Ada Jepang, Thailand, Filipina. siapa ayo gue yang menyebutin Ayo. Gak apa-apa. Filipina Jepang dari Vietnam juga ada sama Singapura Malaysia juga ada Indonesia juga ada Ya. Ada gerakan terbaru berarti nanti. Banyak ya. Banyak. APT dong Banyak APT ya. Bintang sejauh ini musuh terberat mungkin yang dirasakan? musuh terberat gue sebenarnya adek gue sendiri Ya, benar Mungkin dari kalau negara lain musuh terberat mungkin. Gak ada. Insya Allah gue pastiin kalau buat dance gue berani buat lawan negara lain, gue berani. Sejauh ini lu latihannya di mana deh? Latihan hanya di rumah doang. Gue berdua cuma di rumah, di ruangan yang kalian mungkin sering nonton gue live di TikTok, hanya itu aja. Tapi banyak yang bilang kalau gayanya itu doang gimana? Ya kalau gaya itu aja mungkin kan ya itu nggak ngerti ya mungkin nggak paham di dance, karena dance itu dari hati, bukan dari
yang kita mau tunjukin. Kalau orang mau nunjukin gak bakal puas orang. Tapi kalau kita dari hati, orang pasti bakal puas. Tapi apa sih yang ngebuat lo fokus latihan gitu di tengah gempuran seperti ini? Kalau fokus latihan karena ya gua sama abang gua selalu berdua, apapun ada masalah atau gimana, tetap kalau udah denger musik aja gitu udah gua latihan kayak gitu. Jadi nggak peduli ada masalah apapun, tetap gua dance. Makanya kan gua upload dance atau upload apa, selalu ngupload karena ya emang itu keseharian gua kayak gitu. Bukan buat katanya cari simpati, nggak perlu. Gue cuma mau menghibur aja seperti itu. Ceritain sedikit dong kenapa lu bisa dipanggil jadi mewakili Indonesia nih untuk kompetisi apa yang kemarin apa gara-gara apa gitu? Karena dari tahun kemarin kan gue udah ikut tahun kemarin. Tahun kemarin gue alhamdulillah jadi menang sebagai supporter untuk the best supporting buat All Star yang di situ influencer hampir semuanya karena gue berdua yang gue lihat gue ngebantu buat konten-konten mereka yang mungkin susah di dance atau susah nyari lagu. Di situ gue bantu seperti itu sama Bang Bintang seperti itu. Jadi makanya gue menang di supporting. Nah, ada pelatih khusus nggak sih Del lu? Apa? Pelatih khusus nggak? Pelatih khusus. Kalau pelatih khusus kita otodidak, kita nggak ada pelatih. Mungkin kita punya beberapa referensi ya dari YouTube. Yang pertama, yang kedua kita juga punya teman dari Bang Hamdi. Iya, Bang Hamdi Fabas. Yang ketiganya itu ada dari Om Septian Dwi Cahyo, itu legend banget. Tapi bener juga apa ada di komen-komen kan ada bilang pantomim. Nah, kita juga ada pantomim juga. Karena di New Style kita itu ada picking, mime, beat, musicality dari kontemporer, hampir semua genre dance hampir kita masukin ke situ. Tapi buat lu negara mana yang buat lu saingan? Kalau buat saingan, kalau buat berat kita belum pernah ngelawan kan. Tapi kalau buat saingan yang hampir sama itu negara Prancis. Karena emang referensi lu dari situ ya? Dari sana, benar. Laura tahu nggak deh? Apa? Laura tahu nggak? Loli tahu. Oh, berarti lu bisa berkomunikasi sama Loli? Apa maksudnya? Maksud tahu nggak besok lu akan bertanding gitu? Oh, tahu. Kalau tahu tentang kalau buat ke Malaysia itu tahu. Karena kan dari sebelumnya udah dari jauh-jauh hari. Cukup. Iya. Bang, tahu Bang gitu. Apa teh Del? Apa teh Del? Kayak gimana Del? Udah bikin studio tuh di atas di rumah. Mungkin kayak gimana tuh? Udah progresnya udah sampai mana di studio sama? Udah 90%. Tungguin aja. Berarti renovasi Begini, masalah rumah ya. Rumah katanya dari uang si RM. Rumahnya jalan terus kok renovasi.